السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه. وبعد، أحبابي, saudaraku dan saudariku sekalian dimanapun kalian berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Pertama-tama saya mengajak kepada diri saya dan kita semua untuk bersyukur, senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmat dan nikmat tiada tara, limpahan rahmat dan nikmat tiada terhingga, karunia Allah Azza wa Jal yang maha pengasih, maha berkuasa, yang sudah sepatutnya bagi kita mensyukur nikmat Allah Azza wa Jal yang tidak terhitung. Walaupun kita jadikan ranting yang ada di muka bumi ini sebagai pena, air laut sebagai tintanya, maka kita tak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah Azza wa Jal, niscaya kalian tak akan mampu untuk menghitungnya. Dan sudah sepatutnya bagi kita untuk mensyukur nikmat Allah Azza wa Jal, karena apabila kita bersyukur, niscaya Allah akan tambahkan nikmat tersebut kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat kepada kalian, kata Allah Azza wa Jal. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Namun apabila kalian kufur, maka ingatlah, sungguhnya adabku sangatlah pedih. Saudaraku, tak terasa kita sudah memasuki hari ke-6 di bulan Ramadan. Tamu yang sangat istimewa yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yang dimana kita sabar menunggunya. Kita lama menunggu kedatangan tamu ini. Bulan Ramadan, bulan yang penuh akan berkah. Maka ingatlah bahwasanya tamu ini sudah datang menjumpai kita, dan ia tidak selamanya bersama kita. Pasti ia akan pergi meninggalkan kita, seperti halnya tamu kita yang datang ke rumah kita, kemudian dia akan singgah kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak akan dia tinggal bersama kita selamanya. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla, karena Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diampunkannya seorang hamba yang ikhlas benar-benar ia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal-amalan kita di bulan Ramadan. Ikhwan fi din, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayyaman ma'adudat. Setelah Allah Ta'ala merintahkan kita untuk puasa, Allah berfirman ayyaman ma'adudat, bahwasanya bulan Ramadan itu hanya hitungan hari saja. Bulan Ramadan tidak lama, namun sebentar, hanya hitungan hari saja. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan ayyaman ma'adudat? Kenapa tidak mengatakan syahrun kamilan? Ya, kenapa tidak mengatakan syahran kamilan, satu bulan penuh? Namun di sini Allah Ta'ala mengatakan ayyaman ma'adudat. Hal ini agar menjadi kita, ya, sebagai motivasi bagi kita bahwasanya Ramadan itu sangatlah sebentar. Maka benar-benar kita maksimalkan di bulan Ramadan yang mulia ini dengan beribadah, dengan baca Al-Quran, ya, dengan kita berpuasa,
Ya, dengan kita salat qiyamul lail. Ya. Baru kemarin kita menunggu berita penentuan Al-Ramadan dan tak terasa kita sudah hampir sepekan bersamanya. Maka apa yang harus kita lakukan agar Ramadan menjadi rahmat bagi kita? Di dalam Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan bahwa ibadah itu merupakan ajang perlombaan. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Kalaulah ibadah satuannya itu adalah perlombaan, maka bagaimana musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan ibadah? Dan berbagai macam varian ibadah ada di bulan tersebut. Maka sangatlah disayangkan bila kita dalam menyambut tamu yang mulia ini sama seperti menyambut bulan-bulan yang lain. Maka jangan sampai kita samakan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini seperti halnya bulan yang lain. Maka kita harus bisa menjadikan kesempatan untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Ahbabi rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Betapa mulia Al-Quran, di mana Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui malaikat yang mulia Jibril, dan diturunkan di bulan yang mulia. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimana mereka berpuasa namun puasanya hanyalah sia-sia, tidak mendapatkan pahala, melainkan dia mendapatkan apa? Rasa haus, menahan rasa haus dan rasa lapar, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun hanya memetik rasa lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala. Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak, beliau berkata, faqad yasumu as-sa'imu wa yashtaddu ju'uhu wa atshuhu wa yashtaddu ta'buhu wa laysa lahu ajrun 'inda Allah 'azza wa jalla بسبب أنه سلط لسانه في الكلام الحرام وسلط نظره على النظر الحرام وسلط أذنيه على استماع المحرم فهذا في الحقيقة لم يصم. Beliau berkata bahwasanya terkadang seseorang yang berpuasa ia menahan rasa laparnya, menahan rasa dahaga, menahan keletihan tatkala dia sedang berpuasa. Namun apa? Namun ia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Disebabkan dia tidak dapat menjaga lisannya, dia mengatakan perkataan yang haram. Kemudian dia juga tergelincir dalam penglihatannya, dia melihat kemaksiatan yang haram. Kemudian telinganya yang didengarkan, yang ia gunakan untuk mendengar yang haram, maka hakikatnya ia tidak berpuasa. Wa innama taraka at-ta'ama wasyaraba faqat. Dan dia hanya meninggalkan, seakan-akan hanya meninggalkan makanan dan minuman saja.
fahuwa yat'abu bila faidah, dan dia telah capek, letih tanpa ada arti apa-apa. Tidak ada manfaatnya dia berpuasa karena dia telah menggunakan telinganya, pendengarannya, matanya kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Fasyamu yashmalu jami'a hadhil asya', maka puasa terkandung pada hal-hal yang sudah disebutkan, yakni kita menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga lisan kita dari perbuatan haram. Menahan itu semua, bukan hanya menahan rasa lapar dan rasa haus semata, namun kita dapat menahan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Siyam al-batni 'anil akli wasyarab wa sa'iril muftirat, seperti menahan rasa lapar dan minum dan apa-apa yang dapat membatalkan puasa. Wa siyam as-sam'i 'an kulli kalamin muharram, dan menahan untuk tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang haram. Wa siyam an-nadhri 'an kulli ma harrama Allahu an-nadhra ilaih, dan menahan pandangan apa yang Allah taala haramkan. Kita diwajibkan untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan kita dari apa-apa yang Allah taala haramkan. Wa siyam al-lisan 'anil nutqi bil fahsy wal atham, dan kita menahan lisan kita dari mengatakan hal-hal yang keji. Fatasumu jami'u jawarihih, maka kita diperintah untuk menahan anggota badan kita untuk menahan apa-apa yang Allah taala haramkan. Wa kadzalika tasumu yaduhu wa rijluhu 'anil masyi fima harrama Allah wal batshi fima harrama Allah, dan begitu pula kita menahan tangan kita, kaki kita dari berjalan menuju apa yang Allah haramkan, dan kita menjaga tangan kita dari apa yang Allah haramkan. Ikhwan fi din, rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Tidakkah kita menyadari tatkala masuk awal bulan Ramadan, kita sangat bergegas untuk menjadi yang paling awal, yang paling utama untuk menyambut bulan ini. Kita rajin ibadah, kita rajin baca Al-Quran, membantu orang tua, kita rajin sedekah, rajin nolong orang, tidak pernah bolong zikir pagi petang dan lain-lain dari macam-macam ibadah dan kebaikan. Maka bagaimana dengan hari ini? Maka bagaimana dengan detik ini? Apakah Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah? Masihkah kita semangat untuk beribadah di bulan Ramadan? Masihkah kita melantunkan ayat Allah Azza wa Jalla dengan penuh semangat dan kekhusyuan sebagaimana seperti di hari awal kita menyambut bulan Ramadan? Apakah kita dapat menjamin minggu depan sampai detik akhir klimaksnya 10 malam terakhir kita masih semangat dalam menjalankan ibadah di bulan ini, di bulan Ramadan yang mulia ini? Tidak ada yang dapat menjamin kita masih semangat, ikhwan. Tidak ada yang dapat menjamin kita masih khusyuk dalam beribadah di bulan Ramadan, atau bahkan kita sudah menganggap biasa beribadah di bulan Ramadan. Wal-iyadu billah. Jangan kita anggap bahwasanya kita sudah seakan-akan kita sudah melakukan banyak ibadah. Kita sudah melakukan banyak infak sehingga sudah menganggap hal biasa saja ketika sudah berlalu hari demi hari. Kaidah menjelaskan likathratil misas tumitul ihsas, karena seringnya kita berinteraksi mematikan sensitivitas, sehingga terkadang datang waktu jenuh, bosan ingin mencari hal-hal yang lain,
Memang tak selamanya iman itu naik, tapi kita berusaha untuk itu sampai detik akhir bulan Ramadan meninggalkan kita. Kadang di hari ini kita semangat, kita khusyuk dalam beramal, esoknya kita bisa jadi kita lemah. Hari ini terasa khusyuk baca Al-Quran, lusa wallahu alam apakah masihkah kita khusyuk atau malah futur. Nabi SAW bersabda yang menjelaskan bahwasanya setiap amalan itu ada masa semangatnya dan akan tiba waktu futur. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak." Setiap amal pasti ada masa semangatnya. Dan pada waktu semangat-semangat tersebut pasti akan datang masa futur. Ya, barang siapa yang masa futurnya kepada sunnah Nabi Muhammad SAW atau kepada sunnahku, ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang masa futurnya kepada selain itu, maka ia telah binasa. Maka mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita masih semangat? Apakah kita masih berada di barisan awal dalam beribadah di bulan Ramadan? Maka sungguh kita selalu kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan taufik, kemudahan dan keistiqomahan dalam beribadah di hari-hari yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, dan semoga Allah taala mempertemukan kita di bulan Ramadan di tahun depan. Karena kita tidak ada yang mengetahui apakah kita dapat bertemu bulan Ramadan di tahun depan. Oleh karena itu, ahsin fima baqi yughfar laka ma madha. Maka perbaikilah sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala mengampuni hari-hari yang sudah berlalu. Kita manfaatkan kesempatan emas ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk membaca Al-Quran, untuk beramal dan lain-lain dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Apakah kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, atau kita sudah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Aqulu ma tasma'un, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.